Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ustazah Nurul Lucia Dewi dalam pelajaran tema. Semoga anak-anak Ustazah dalam keadaan sehat ya. Baiklah anak-anak Ustazah semuanya, kita lanjutkan pada pertemuan kali ini, yaitu tema 3 makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak Ustazah, pertama kita akan membahas mengenai iklan. Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Iklan dapat disampaikan melalui media cetak seperti surat kabar atau melalui media elektronik seperti radio dan televisi. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai dengan tujuan iklan. Kata kunci dalam sebuah iklan adalah kata-kata inti iklan. Pemilihan kata kunci yang tepat sangat penting agar maksud iklan tersampaikan kepada masyarakat dengan baik. Perhatikan contoh iklan di samping. Ini merupakan contoh iklan layanan masyarakat. Kata kunci iklan tersebut adalah menjaga kebersihan. Iklan tersebut dibuat dengan tujuan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan supaya lingkungan bersih dan sehat. Ciri-ciri bahasa pada iklan. Yang pertama, bahasa yang digunakan pada iklan bersifat persuasif atau mengajak. Kalimat yang digunakan adalah kalimat persuasif. Kalimat tersebut bertujuan agar masyarakat atau konsumen tertarik dengan pesan yang disampaikan iklan tersebut. Ciri-ciri kalimat persuasif. Yang pertama, kalimatnya bersifat mengajak. Yang kedua, biasanya menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo dan marilah. Ditulis secara menarik, dapat diberi rima agar orang-orang yang membaca atau mendengar akan selalu mengingatnya. Unsur-unsur iklan. Yang pertama yaitu headline atau judul iklan, merupakan unsur paling penting dari sebuah iklan cetak. Judul harus menarik perhatian membaca. Yang kedua yaitu subjudul, merupakan gambaran garis besar produk. Subjudul inilah yang dapat menjaga agar pembaca dapat membaca iklan sampai selesai. Selanjutnya yaitu isi iklan. Biasanya dicetak dengan huruf yang lebih kecil daripada judul dan subjudul. Nama dan alamat yang dapat dihubungi. Hal ini berguna untuk membantu pembaca mengenali pembuat iklan. Yang paling penting juga visual yang menarik dan menggunakan foto atau gambar. Hal ini lebih baik daripada menggunakan rangkaian kata-kata. Baiklah anak-anak Ustazah, kita lanjutkan dengan organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Pertama yaitu serangga. Contoh serangga di sini yaitu belalang. Organ pencernaannya ada mulut, esofagus, tembolok, empedal, kantong lambung, lambung, usus, dan anus. Sistem pencernaannya yang pertama yaitu makanan masuk dan dikunyah menggunakan mulut. Kemudian makanan yang sudah dikunyah masuk ke tembolok, yaitu tempat penyimpanan sementara makanan. Selanjutnya makanan yang disimpan lalu masuk ke empedal atau lambung pengunyah untuk dilumat dan dihancurkan. Kemudian setelah hancur, makanan masuk ke lambung untuk dicerna oleh enzim, lalu masuk ke usus untuk diserap. Terakhir, sisa-sisa makanan kemudian dibuang melalui anus. Yang kedua, ada ruminansia, yaitu hewan memamah biak. Organ pencernaannya ada mulut, esofagus, retikulum, omasum,
abomasum, rumen, dan usus. Sistem pencernaannya, pertama, makanan dikunyah dengan gigi dan dicampur dengan air liur di mulut. Makanan yang sudah dikunyah masuk ke dalam rumen atau perut besar melalui kerongkongan. Makanan dicerna dengan bantuan bakteri, lalu disimpan sementara di dalam rumen. Saat beristirahat, makanan kembali ke mulut untuk dikunyah lagi. Makanan yang sudah dikunyah lagi masuk ke dalam retikum atau perut jala untuk mengalami proses fermentasi atau penguraian oleh bakteri dan proses penyaringan benda-benda asing. Selanjutnya, makanan kemudian masuk ke dalam omasum atau perut kitab untuk dicerna dan dihaluskan dengan bantuan enzim pencernaan. Setelah itu, makanan masuk ke dalam abomasum atau perut masam untuk kembali dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Yang terakhir, sisa pencernaan kemudian dibuang melalui anus. Baiklah anak-anak ustazah, sekarang kita lanjutkan pada hewan ikan, katak, reptilia, burung, dan mamalia lain. Yang pertama, sistem pencernaan ikan terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Sistem pencernaan katak dan reptilia terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan kloaka, tempat pembuangan sisa pencernaan. Sistem pencernaan burung serupa dengan serangga, yaitu mulut dengan kerongkongan, tembolok, lambung, empedal, usus, dan kloaka. Sistem pencernaan mamalia terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sistem pencernaan manusia dan fungsinya. Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sistem pencernaannya, pertama, makanan dihancurkan di dalam mulut menggunakan gigi dan dibantu oleh air liur. Makanan yang telah halus didorong melewati kerongkongan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung, makanan dicerna menjadi bentuk sederhana dengan bantuan enzim. Makanan yang telah halus tersebut kemudian masuk ke dalam usus halus untuk diserap sari-sarinya. Kelima, sisa penyerapan dari usus halus kemudian masuk ke dalam usus besar untuk diserap airnya dan dibuang zat-zat sisanya. Keenam, sisa pencernaan kemudian dibuang melalui anus. Baiklah anak-anak ustazah, selanjutnya kita akan melanjutkan interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri karena membutuhkan orang lain. Dalam kehidupan sosial, setiap individu berhubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Hal itulah yang dinamakan dengan interaksi sosial. Interaksi sosial dilakukan dengan tujuan yang jelas dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Manusia tidak hanya berinteraksi dengan sesama manusia, namun juga berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Interaksi ini disebut dengan interaksi dengan lingkungan hidup. Berbagai kegiatan ekonomi masyarakat banyak yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitarnya, seperti gunung, sungai, rawa, dan pantai. Petani garam yang memanfaatkan laut merupakan salah satu bentuk interaksi manusia dengan alam. Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan negara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang memiliki banyak sekali keragaman. Keragaman di lingkungan sekitar antara lain meliputi budaya. Ada suku, tari, agama, bahasa, alat musik, rumah adat, adat istiadat, senjata tradisional, dan pakaian adat. Keragaman yang lainnya bisa berupa keragaman hobi atau kesukaan.
Selanjutnya, selain tadi ya keragaman, ada namanya keragaman alat musik dan lagu daerah. Nah, dalam menyanyikan lagu daerah tentu ada tangga nadanya ya. Selanjutnya anak ustazah ada tangga nada mayor dan tangga nada minor ya. Ciri-ciri lagu bertangga nada mayor. Lagu dinyanyikan dengan semangat dan riang gembira. Lagu diawali dan diakhiri dengan nada do. Ciri-ciri lagu bertangga nada minor. Lagu dinyanyikan dengan tempo lambat dan sedih. Lagu bertangga nada minor biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Nah, di sini ada judul lagu yaitu Maju Tak Gentar. Merupakan contoh dari lagu yang bertangga nada mayor ya. Kayak ini ya, diakhiri dengan tangga nada do. Selanjutnya ada lagu Syukur ciptaan H. Mutahar. Ini merupakan contoh dari lagu bertangga nada minor. Lagu ini diakhiri dan diawali dengan nada la. Oke. Terima kasih anak-anak ustazah semuanya. Alhamdulillah pelajaran kita pada hari ini telah selesai. Kita bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat dalam belajar, tetap semangat dalam beribadah. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.